Hari kedua tahun 2022, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Bandar Lampung belum turun, seperti terpantau di Pasar Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat pada Minggu pagi. Harga daging ayam potong dijual pedagang masih di kisaran Rp35.000 per kilogram. Harga tersebut masih sama dengan menjelang tahun baru beberapa hari lalu. Tingginya harga bahan pokok ini juga dikeluhkan para pedagang sebab berdampak pada sepinya pembelian. Banyak warga yang mengurangi pembelian, bahkan banyak yang tidak jadi beli daging ayam karena harganya yang masih tinggi. Sepi mas, lewat larangnya ayam. Lewat mahal. Kalau dibandingin tahun kemarin, Bu Deh? Yang mending tahun kemarin daripada ini. Berarti ayam ini karena kelewat mahal jadi lumayan sepi ya, Bu Deh? Ya, nggak ada yang beli. Sejauh ini udah jual berapa ekor, Bu Deh? Wah, cuma dikit baru laku 30 biji. Kalau biasa ya udah habis 50-an mas. Karena sepi, nah ini masih banyak. Selain daging ayam, harga cabai dan minyak goreng masih belum turun. Harga cabai merah dan cabai rawit kompak di level Rp65.000 per kilogram. Harga minyak goreng curah dijual pedagang Rp19.000 per kilogram. Meski harganya bertahan tinggi, namun stok bahan kebutuhan pokok di tingkat pedagang banyak. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Dua orang tahanan kasus terorisme di Lapas Raja Basa Bandar Lampung Sabtu malam dipindahkan ke Nusa Kambangan. Keduanya yakni berinisial DAF dan SS. Keduanya diberangkatkan ke Nusa Kambangan melalui jalur darat dikawal ketat pasukan Brimob bersenjata lengkap. Kepala Divisi Lapas Kemenkumham Lampung Farid Junaidi mengatakan pemindahan penahanan dua terduga teroris tersebut karena seluruh lapas di Lampung telah penuh. Jumlahnya bahkan sudah melebihi kapasitas sebanyak 70%. Data terakhir Kemenkumham Lampung, jumlah tahanan di seluruh lapas di Lampung sebanyak 9.115 orang. Jumlah tersebut telah melebihi kapasitas normal, yakni 5.348 orang. Untuk mengantisipasi berdesakannya tahanan di dalam lapas, pihak Kemenkumham Lampung akhirnya bertahap memindahkan tahanan dalam kategori beresiko tinggi. Kapasitas sebenarnya seluruh Lampung adalah 5.348 dan sekarang sudah dihuni lebih kurang 9.115. Selain dua terduga teroris, 6 tahanan narkoba kelas kakap juga turut dipindahkan ke Nusa Kambangan. Mereka berpotensi bisa mengendalikan peredaran narkoba meski masih berada di dalam penjara. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pelantikan 538 pejabat eselon 4 di pemerintah Kabupaten Lampung Utara digelar pada Jumat malam atau menjelang pergantian tahun. Pelantikan digelar di Aula Pemkab Lampung Utara dan hanya dihadiri 277 orang. 261 ASN yang akan dilantik tidak hadir. Saya bersumpah. Asisten 3 Pemkab Lampung Utara, Sofian, mengatakan pelantikan yang digelar pada malam hari tersebut diklaim tidak ada kepentingan apapun. Pelantikan segera digelar setelah terbitnya surat persetujuan mutasi pejabat dari Menteri Dalam Negeri yang diterima Pemkab Lampung Utara pada 31 Desember 2021. Rincian ASN yang dilantik yakni 265 pejabat struktural dan 273 pejabat fungsional. Eselon 4 ini kan harus dihabiskan ke menjadi jabatan fungsional. Bagi misalnya harus fungsional kecuali yang kecamatan ya. Ya. Jadi itu akan diserahkan menjadi fungsional sehingga
pejabat yang dilatih di eselon 4 itu kita harapkan nanti sudah sesuai jenjang pendidikannya, jadi kompetensi pendidikannya karena dia harus memangku jabatan fungsional. 261 ASN yang tidak hadir pada pelantikan ini tidak diberikan sanksi dan dijadwalkan akan dilantik pada pekan ini. Para pejabat eselon 4 baru tersebut diminta bekerja maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Saya bersumpah. Kemunculan seekor buaya sepanjang sekitar 3 meter di permukiman laut wilayah Dermaga 1 Kota Agung Tanggamus pada Kamis siang membuat heboh warga. Bukannya takut, puluhan warga dari orang dewasa hingga anak-anak malah mendekat ke bibir dermaga dan meneriakinya. Dilihat banyak orang, buaya ini justru seperti pamer kebolehannya dengan santai, sebelum kembali menyelam di kedalaman laut. Beberapa polisi Polsek Kota Agung dan Satuan Polisi Air Polres Tanggamus mengimbau warga menjauh dari bibir dermaga sekaligus membubarkan kerumunannya. Hal itu untuk menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi banyak anak-anak yang melihatnya. Tadi kita dapat laporan dari masyarakat bahwasannya ada buaya. Segera kita mendatangi TKP, hanya bisa TKP Muara II. Warga mengaku baru kali itu melihat buaya di dermaga karena biasanya muncul di sungai. Warga di sekitar yang mayoritas nelayan khawatir saat melaut dengan mulai munculnya buaya ke permukaan. Gede juga ya, kayak reptil. Tadi ukurannya lumayan besar lah. Dari mana tadi buayanya? Dari tengah Pak, dari tengah sana sampai jatuh pinggir sini terus larinya ke sini. Polisi akan berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung Bengkulu untuk mencari cara penanganannya. Warga juga diimbau sementara tidak beraktivitas atau mandi di pinggir pantai atau dermaga. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus.